Itu keperluannya pembayaran hutang walaupun sebenarnya nggak ada hutang. Ini transfer masuk pindah lagi terus masuk lagi. Seperti itu. Makanya waktu itu rekening yang mengetik, yang menandatangani, itu beda-beda orangnya. Jadi saya nggak bisa ada saya juga yang menandatangani pihak Sita, karena banyak hak aset Femus yang kami Sita, ada juga saya, ada juga teman-teman yang lain. Berarti ada nama saksi juga? Ada. Itu di semua aset atau perusahaan yang Sita atau sebagian saja? Sebagian, jadi karena tim ini banyak, jadi misalnya ketika saya nggak hadir di situ dengan penyitaan, saya nggak tanda tangan. Nanti teman-teman yang lain dengan penyitaan teman-teman mereka yang tanda tangan. Jadi siapa yang ada di situ yang meminta dia yang tanda tangan. Seperti itu. Apakah saudara saksi tahu bahwa terdapat rekening-rekening dari Kompon 1 yang diblokir oleh pihak kejaksaan? Iya. Itu dalam perkaranya Femus. Apakah rekening-rekening tersebut yang diblokir masuk ke dalam BA Sita perkara Femus? Kalau di pemblokiran belum penyitaan, jadi harus dibedakan blokir dan sita. Nah, kalau blokir belum dilakukan penyitaan, tapi kalau penyitaan itu ada BA Sitanya seperti itu. Berarti statusnya masih blokir ya? Pada waktu itu. Ya, kalau sekarang saya kurang paham. Karena itu kan setelah dari penyidik kan dilimpahkan ke penuntut umum yang melakukan persidangan, apa putusan akhir dari itu saya tidak terlalu paham. Berarti Anda tidak tahu tentang status rekening tersebut di mana? Saat ini? Iya, saat ini. Tidak tahu? Nah, saat ini saya tidak tahu. Apakah saksi tahu bahwa rekening tersebut, rekening-rekening milik Kompon 1 termasuk rekening milik anak dari Kompon 1 dalam hal ini Sandra Dewi, itu rekening tersebut tidak tercantum di dalam putusan saudara Femus baik di tingkat 1, di tingkat banding maupun di tingkat kasasi? Tidak tercantum sebagai barang yang dirampas. Nah, kalau itu urusan teman-teman di penuntutan dan nanti dieksekusi. Tadi saksi tidak tahu ya? Tidak masuk. Tidak tahu bahwa rekening-rekening tersebut sama sekali tidak tercantum di dalam. Ya, karena saya di sisi penyidiknya, saya nggak masuk ke ranah penuntutan dan eksekusi. Berbeda ya. Sepengalaman saudara saksi, kalau rekening tersebut diblokir, tapi rekening tersebut tidak ada di dalam, tidak ada biasanya, tidak masuk di dalam putusan sebagai barang atau harta yang disita atau dirampas oleh negara, itu prosesnya gimana ya untuk melakukan pembukaan blokir tersebut? Sepengetahuan Anda aja. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya pemblokiran itu dilakukan untuk menilai ini ada kaitan tidak dengan proses perkara. Ketika barang yang diblokir tidak ada hubungan lagi dengan proses pemeriksaan perkara, ini bisa dibuka blokirnya. Karena prosedurnya mungkin secara teknis permohonan, kemudian ini dibuka blokir, mungkin begitu. Saya kalau prosedurnya kurang begitu, tapi itu nanti. Kalau saudara permohonannya ke siapa? Kalau ke bank atau ke penyidik atau gimana? Yang berhak membuka blokir adalah penyidik, seperti itu bunyi ketentuannya. Tapi permohonan ini tetap diajukan, nanti di teman-teman di bagian eksekusi ya akan meminta penyidik untuk melakukan pembukaan blokir karena barang ini sudah tidak diperlukan lagi dalam proses penanganan perkara. Seperti itu prosedurnya. Yang tetap membuka blokir adalah penyidik. Ya. Berarti harus ada surat apa ya? Surat ketetapan atau gimana? Ya, Pak itu permohonan aja. Teman-teman di eksekusi tinggal mereka sampaikan penyidik buka karena mereka yang mengatakan bahwa ini masih diperlukan atau tidak untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Kalau sudah tidak diperlukan itu dibuka. Seperti itu. Nggak bisa tiba-tiba otomatis ya karena memang rekening-rekening ini tidak ada biasanya, tidak terdapat di dalam putusan juga. Apakah itu nggak bisa otomatis? Nggak bisa, kecuali kayak misalnya rekening itu diblokir PPATK itu ada jangka waktunya. 5 hari terus ditambah berapa? Kalau di kejaksaan ada jangka waktu di mana untuk proses ketika itu tidak diperlukan lagi untuk penanganan perkara. Prinsipnya di situ. Jadi ketika itu untuk menilai masih berkaitan dengan perkara tidak, nanti kan teman-teman penuntutan dan eksekusi hasil putusan inkrahnya seperti apa,
Kalau memang itu tidak ada dirampas, tidak ada permohonan, mereka notis ke penyidikan, penyidik membuka seperti itu prosedur. Sementara dari saya cukup dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ingin bertanya pada saksi ketika melakukan pemeriksaan kepada pemohon 1, kerjanya pemohon 1 itu Di Bank Mega. Bank Mega. Keterangan itu diperkuat dia menjelaskan dari hasil pemeriksaan transfer ke rekening Kartika, maka akuliar itu masuk ke rekening Kartika itu, setelah itu Kartika transfer ke rekening milik Sandra Dewi di Bank Mega. Begitu juga kalau di perjanjian itu menggunakan rekening Bu Sandra Dewi, itu nanti setelah masuk Bu Sandra Dewi kemudian transfer ke rekening Bank Mega. Jadi di rekening Bank Mega ini dibuat dalam bentuk deposito seperti itu, keterangan saksi mereka. Oke, baik. Kemudian di dalam rekening hasil kerjanya pemohon 1 itu ada, kami dapatkan di sini diblokir juga. Alasan dari penyidik saat itu memblokir hasil hasil uang dari kerjanya pemohon 1 itu, boleh saudara saksi jelaskan apa? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di awal, di rekeningnya Bu Sandra Dewi itu ada uang yang ditransfer langsung oleh Hakim Muis ke rekening Bu Sandra Dewi di Bank BCA, kemudian ini pindah ke Bank BCA lainnya, kemudian ini ditransfer ke Kartika. Sama Kartika katanya dari uang ini kan bercampuran. Uang ini ada yang ditransfer masuk ke rekening Bank Mega. Begitu juga seperti saya jelaskan di awal, ada transfer uang, ada setoran tunai uang dari Puan pemiliknya Helena Lim masuk ke rekeningnya Bu Sandra Dewi, kemudian dari rekening Bu Sandra Dewi ini uangnya sudah bercampur di situ, ini ditransfer ke rekening Kartika, ini masuk ke rekening Bank Mega, sehingga itu alasan penyidik untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening baik itu di Bank Mega maupun yang lain. Jumlahnya match saudara saksi yang saya berpindah dari satu ke satu itu, apakah jumlahnya sama atau bagaimana? Saudara saksi bisa? Jumlah itu nggak sama, karena ini kan uang ini sudah bercampur nih. Jadi misalnya dari kuantum, kalau pola kuantum itu setorannya tunai. Jadi di rekening itu kalau ketika kita hanya baca rekening, nggak terbaca uang ini dari kuantum. Karena di situ keterangannya setoran tunai. Tapi ketika kita dalami, kita cari slip setorannya, di situ baru terlihat jelas. Ini dari kuantum, keperluannya pembayaran hutang walaupun sebenarnya nggak ada hutang. Ini transfer masuk pindah lagi terus masuk ke rekening seperti itu. Makanya waktu itu rekening diblokir untuk melihat aliran uang ini. Saksi adanya uang transfer dari Alvemus Ya. kepada Sandra Dewi. Ya, betul. 3,1 miliar yang melalui kuantum. Ya. Dan satu lagi yang apa? 2,1 miliar 2,5 itu. 2,5 ya. Ya, itu untuk di bagian di awalnya. Nah, ketika rekening dibuka masuk uang situ, tapi dalam perjalanannya ada lagi uang yang masuk situ. Jadi itu alasan uang tadi menurut penyidik ketika itu Siap. dianggap mengalir ke rekening pemohon. Betul. Pemohon ini maksudnya Sandra Dewi kan Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond. masuk ketiga-tiganya. Jadi setelah dari Sandra ada yang ditransfer lagi ke Kartika Dewi untuk keperluan pembayaran tanah dan pembangunan di Regensi. Di mana Regensi? Regensi Permata Regensi yang J7 itu. Iya, betul. Dan ada rekening yang tadi 250 ini memang rekening dipersiapkan untuk pembangunan di Regensi. Jadi rekening itu berdasarkan keterangan saksi Raymond dipegang oleh Raymond untuk keperluan pembayaran pembangunan rumah di atas 4 kapling. Satu rumah besar dan 4 kapling. Perlu saya pengen tahu aja alasan harta dan sita ya oleh penyidik mengenai perhiasan yang perhiasan tadi. Alasan penyidik karena apa nih perhiasan? Ya, jadi itu ada yang diperoleh dari hasil uang yang diserahkan oleh Hakim Muis baik ke rekeningnya si Sandra Dewi maupun ke rekeningnya Rati atas nama Rati.
Berarti ini asistennya Bu Sandra. Karena Ada transfer uang yang masuk ke situ dari rekeningnya Harvey ke rekening Bu Sandra, terus Bu Sandra ada juga dari Harvey ke rekeningnya Rati. apakah ini yang termasuk 3,1 miliar dan Berbeda lagi. Beda lagi? Berbeda lagi. Jadi makanya saya tanya, uang ditransfer dari Harvey kepada pemohon ini kan tadi makanya saya tanya kan 3,1 dan misalkan 3,1 miliar dan 1 miliar. 3,1 itu yang dari kuantum. Kuantum, ya. Makanya kok apakah uang untuk rekening ini untuk perhiasan ini apakah dari uang tadi atau ada transfer lagi? Ada transfer lagi. Saya coba lihat datanya totalnya.